Halo Dayana, Bali, dan Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam podcast BMPM Universitas Udayana. Dan tentunya bersama saya Niputu Nanda Kebayansari akan menemani kalian pada sesi podcast kali ini. Baik teman-teman, kali ini kami hadir bersama dengan Kementerian Kebijakan Daerah BMPM Universitas Udayana. Kali ini kita hadir dengan tajuk Dirundung COVID-19, Bali bisa apa? Nah teman-teman, untuk mengetahui bahasan lebih lanjut, kali ini kita akan menghadirkan pembicara yang sudah berkompeten tentunya dalam bidangnya, yaitu bersama dengan salah seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang merupakan dosen hukum tata negara. Beliau adalah Pak Jimmy yang kesehariannya memiliki profesi sebagai dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan tentunya juga menjadi salah seorang akademisi di bidang hukum tata negara. Baik teman-teman sekalian, untuk mengetahui bahasan lebih lanjut dan untuk berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan sapa terlebih dahulu pembicara kita pada pagi hari ini. Halo semuanya, selamat pagi Pak Jimmy. Ya, selamat pagi Mbak Nanda. Iya, sebelum kita lanjut berbincang dulu nih Pak Jimmy, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama lengkap Bapak dan juga apa yang menjadi kesibukan Bapak saat ini. Ya, jadi nama saya Jimmy Usfunan, sehari-hari dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana di bagian Hukum Tata Negara dan mengajar di mata kuliah terkait dengan tata negara. Dan kesibukan saya selain di Udayana, ya, itu di sebagai Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, ya, dan juga ada beberapa narasumber di beberapa kementerian atau narasumber nasional lah, sering menjadi narasumber nasional di beberapa kementerian atau lembaga-lembaga di pusat ya, di nasional, juga di beberapa media, jadi bisa mengikuti pikiran-pikiran saya di media-media terkait dengan isu-isu ketatanegaraan. Kira-kira media seperti apa itu Pak? Bisa dilihat di Detik.com, RRI, kemudian bisa dicari di Google, nanti di searching nama saya bisa ada beberapa media ya di situ. Lalu selama sekiranya di rumah aja, apa sih yang menjadi kegiatannya Pak Jimmy? Ya, kegiatan di rumah ya, selain mengajar dari rumah, kemudian juga ya sempat beberapa kali dengan kondisi di rumah ini seminar virtual ya, sebagai narasumber seminar virtual, dan juga ya kemudian isi waktu dengan membaca dan menulis makalah atau apapun. Dan untuk bacaan sendiri Bapak sekiranya apa aja sih bacaannya seorang dosen hukum tata negara nih? Ya tentunya bacaan yang biasa itu pastinya peraturan perundang-undangan, kemudian buku-buku literatur hukum tata negara atau hukum-hukum apapun yang terkait dengan ketatanegaraan, jurnal-jurnal itu biasanya sebagai acuan kita melakukan bacaan, termasuk berita di media, tentunya media mainstream ya, bukan media-media yang gadungan itu sendiri. Nah, itu bisa dipakai untuk melakukan analisa terhadap isu-isu terkini. Di sini saya panggil siapa ini, Prof Jimmy atau Pak Jimmy aja nih? Pak Jimmy aja. Iya, Pak Jimmy aja ya. Oke, Pak, kali ini pada podcastnya BEM Udayana kita akan berbincang terkait dengan bagaimana keadaan Bali dirundung COVID-19 itu sendiri. Oke. Iya, jadi gini Pak Jimmy, kan kita tahu bahwasannya masyarakat di Bali itu bergantung pada sektor pariwisata ya Pak Jimmy ya. Dan dengan keadaan seperti saat ini yang dimana pariwisata dunia dan juga berimbas pada Bali mengalami kelesuan gitu dibilang, ya bisa dibilang begitulah Prof Jimmy. Terus sekiranya kalau dari Pak Jimmy sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan keadaan pariwisata saat ini di Bali sekiranya dalam wabah COVID-19 seperti saat ini? Iya,
Jadi memang begini, ini kan masalahnya masalah dunia, bukan hanya negara, satu negara, dua negara, tapi hampir semua negara di dunia terimbas dengan virus COVID-19 ini atau virus corona itu. Nah, untuk itu ini adalah persoalan bersama di mana semua negara mengalami nasib yang sama soal sektor pariwisata khususnya. Misalnya data kemarin kita lihat yang paling terpuruk, negara terpuruk dalam hal pariwisata itu Italia, Spanyol, dan Amerika yang sangat terpuruk. Tapi dalam konteks kita di Indonesia, tentunya pariwisata juga menjadi hal yang sangat signifikan keterpurukannya. Apalagi di Bali yang kita rasakan, dan kita tahu Bali itu 80% PAD-nya itu mengandalkan sektor pariwisata. Ya. Baik, Pak. Tadi terkait dengan yang sudah Pak Jimmy sampaikan, sekarang kalau misalkan dari sudut pandang Pak Jimmy, jika dilihat dari bagaimana ketanggapan pemerintah, kita mengacu pada undang-undang ya, dengan undang-undang penanggulangan bencana, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Bicara persoalan kekarantinaan kesehatan itu urusan pusat, daerah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kebijakan itu pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan hal tadi yang seperti saya sebutkan. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat itu harus merupakan tanggung jawab daerah. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana itu adalah tanggung jawab daerah. Kemudian pengurangan resiko bencana, kemudian pengalokasian dana bencana alam dari APBD. Nah, kalau kita lihat dari fakta-fakta di lapangan, bagaimana kondisi di daerah, di Bali khususnya ya, dalam konteks sekarang, masih ada banyak beberapa toko yang akhirnya sekarang sudah mulai membuka toko usahanya dengan pikiran bahwa ini pemenuhan ekonomi bagi karyawan, bagi pegawai. Di satu sisi mereka juga ingin untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian ada juga beberapa aktivitas ya, misalnya di pasar atau di mal-mal, bukan di mal-mal, di beberapa supermarket yang masih tidak melakukan apa yang menjadi himbauan-himbauan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Misalnya physical distancing. Dalam hal ini pasar-pasar masih tidak menerapkan bagaimana pedagang-pedagang itu harus berjarak 1 meter. Pengunjung juga harus berjarak 1 meter. Penggunaan masker juga demikian. Masih relatif banyak masyarakat yang acuh tak acuh biasanya yang harusnya di tempat toko, itu pun banyak toko-toko yang tidak melakukan kewajiban demikian. Nah, di satu sisi dalam hal ini kewajiban atau tanggung jawab dari pemerintah daerah. Bagaimana kebijakan tanggung jawab dari pemerintah daerah supaya mengurangi, jangan sampai dampak-dampaknya semakin luas. Tapi di satu sisi ada hal-hal sederhana, kebijakan sederhana yang belum dilakukan secara optimal dalam hal pengawasannya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam hal sekarang, masih ada sekarang toko yang tidak lagi memberikan jasa layanan take away ya, untuk hanya bawa pulang saja makanan, tapi sekarang membuka ruang untuk makan kembali di tempat makan itu sendiri. Sudah ada mulai dibuka. Dan itu pun tidak lagi diterapkan physical distancing, misalnya bagaimana pengaturan duduknya dan 1 meter atau seperti himbauan dari pemerintah yang sudah dilakukan. Nah, ini beberapa hal, contoh-contoh sederhana yang kita sudah mulai lihat bahwa dalam pengawasan terkait dengan kehidupan yang sehat, physical distancing, kemudian penggunaan masker, kemudian juga bagaimana cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer, itu tidak dilakukan secara optimal pengawasan. Semua pengawasan masih belum optimal. Jadi akhirnya inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran di masyarakat lama-kelamaan dengan kondisi demikian, adanya pengabaian dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Lama-lama masyarakat juga cenderung tidak lagi mematuhi apa yang menjadi himbauan-himbauan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Karena mereka menganggap bahwa percuma juga tidak ada pengawasan, percuma juga tidak ada sanksi atau apapun. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, melihat fakta-fakta, realita-realita yang di lapangan yang selama ini terjadi. Ya, dengan perlu adanya ketegasan bagaimana melakukan pengawasan terhadap himbauan-himbauan yang dilakukan. Begitu. Baik, Pak Jimmy, sekiranya berarti perlu adanya pengawasan yang ketat ya untuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu ya berarti? Iya, betul. Perlu ada pengawasan karena selama ini kalau kita dengar kan hanya himbauan-himbauan di spanduk, di baliho-baliho, silakan cuci tangan sering mungkin. Tapi gimana pengawasannya di toko-toko, tempat-tempat umum, tempat-tempat publik? Apakah itu sudah disiapkan tempat atau fasilitas
cuci tangan itu masih minim. Nah, harusnya kan pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada toko-toko yang masih buka, toko-toko besar ya, supermarket atau toko-toko apapun itu harus menyediakan hand sanitizer kalau misalnya mau membuka usahanya. Atau setidaknya ya kalau nggak bisa tempat cuci tangan ya hand sanitizer itu sebagai solusinya. Tapi itu harusnya menjadi kewajiban, bukan menjadi kesadaran dari setiap toko-toko, tapi menjadikan ini sebagai perintah dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian terkait dengan membludaknya atau meningkatkan virus itu. Baik Pak Jimmy, sekarang terkait dengan PSBB atau pembatasan sosial skala besar, ini kan kita udah lihat di beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan seperti Jakarta, dan tadi saya sempat baca juga pada kajian yang dibuat dari teman-teman BEM itu di Jawa Barat sudah menerapkan dari PSBB ini sendiri, Pak. Lalu sekiranya mengapa Bali sampai saat ini kenapa tidak mengajukan PSBB ke pemerintah pusat agar di Bali menerapkan PSBB itu sendiri, Pak? Mengingat saat ini Bali sudah mulai meningkat jumlah kasus yang positif corona. Gimana sekiranya kalau tanggapan dari Pak Jimmy? Nah, memang begini. Kalau saya lebih meminta supaya kepada pemerintah daerah untuk mengajukan PSBB. Kenapa? Karena pertama, Bali ini kan daerah pariwisata, dan kemudian tingkat kerawanan dari virus ini kan Bali juga dianggap sebagai zona merah. Oleh sebab itu PSBB itu merupakan hal yang wajar ketika itu diberlakukan atau dimintakan. Bayangkan daerah seperti Gorontalo yang baru saja dia terkena ya, ada beberapa kasus positif yang masih jumlahnya belasan, itu meminta PSBB. Apalagi Bali yang sekarang hari ini sudah mencapai kemarin ya 300 kasus pasien positif corona itu. Untuk itu sebaiknya pemerintah daerah provinsi Bali tidak usah menunda atau membuat kebijakan baru yang sekarang disebut dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena ketika bicara pembatasan kegiatan masyarakat ya, kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian itu adalah pembatasan hak asasi manusia dalam masyarakat, itu harus ada dasar hukumnya di dalam konteks undang-undang. Nah, ketika bicara dalam hal undang-undang yang dipakai adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Oleh sebab itu, undang-undang kekarantinaan kesehatan harus dijadikan rujukan dulu untuk menerapkan PSBB, sehingga kebijakan-kebijakan bagaimana turunannya nanti itu bisa diaktualisasi dengan melalui pendekatan peraturan-peraturan di tingkat daerah. Karena kondisi sekarang Bali tidak mau melakukan PSBB tapi ingin membuat satu kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Saya sendiri belum tahu dasar hukumnya apa dari pembatasan kegiatan masyarakat. Karena di dalam undang-undang karantina kesehatan tidak ada seperti itu. Itu semua urusan ketika pembatasan kegiatan masyarakat itu secara tidak langsung itu sama dengan PSBB. Karena PSBB itu membatasi ruang gerak-gerak dari masyarakat supaya jangan sampai di tempat-tempat umum masyarakat berkumpul. Itu adalah bagian dari ciri-ciri PSBB. Kemudian pembatasan sekolah-sekolah, kemudian pembatasan kerja, jadi work from. Itu adalah sebagai ciri-ciri dari PSBB. Nah, oleh sebab itu, pemerintah daerah Provinsi Bali tidak bisa membuat kebijakan baru seperti yang pembatasan kegiatan masyarakat, karena ini nanti akan menimbulkan kegaduhan. Bagaimana nanti kalau daerah-daerah lain juga mengikuti kebijakan itu, seakan-akan tidak tunduk lagi pada pemandu pusat. Sedangkan bicara persoalan bencana alam, bagaimana yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi dalam Kepres 20 ya tahun 2020 ya tentang bencana alam, ini adalah urusan dari pusat, di mana pemandu ini adalah pemandu pusat. Sehingga pemerintah daerah Provinsi Bali mengikuti pemandu itu dengan menggunakan karantina kesehatan sebagai pengetatan. Baik, Pak Jimmy, berarti sekiranya sama saja antara PSBB dan rencana kebijakan yang baru itu ya, Pak ya? Iya. Sekarang kan lagi disusulkan itu digalakkan oleh gubernur mengenai PKM itu, batasan kegiatan masyarakat. Nah, itu juga masih belum ada dasar hukumnya. Sampai sekarang oleh pemerintah daerah Kota Denpasar ingin dibuat perwali, sedang dibahas itu. Tapi kalau dilihat apa dasar hukum atau undang-undang yang memberikan pembatasan kegiatan masyarakat?
Karena ketika bicara itu sebenarnya itu sudah memberlakukan yang namanya PSBB secara minimum. Oleh sebab itu harusnya diajukan saja PSBB itu kepada pemerintah. Nah, ya persoalan nanti atau tidak disetujui, silakan baru membuat kebijakan-kebijakan alternatif lainnya. Tapi jangan sampai membuat kebijakan alternatif dahulu, mengabaikan kebijakan-kebijakan yang secara terorganisir, secara terpusat. Karena ini sudah menjadi bencana nasional. Ketika bencana nasional, komandonya ada di nasional. Gitu deh. Ya, baik. Lalu terkait dengan PSBB, sekiranya apa sebenarnya mekanisme dari PSBB itu sendiri, Pak? Bagaimana mekanismenya? Ya, kalau di dalam Undang-Undang 6 2018 ya tentang karantina kesehatan, PSBB itu kan diajukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat lah yang menetapkan melalui Menteri Kesehatan. Makanya beberapa pemerintah daerah sudah mengajukan dan kemudian dikabulkan oleh pemerintah pusat dalam konteks ini. Itu adalah mekanisme yang sebenarnya adalah alternatif yang dilakukan oleh undang-undang. Apakah suatu daerah itu mau ditetapkan sebagai PSBB atau tidak? Ya tinggal kita memberikan pertimbangan dan pengajuan. Persoalan tadi ditetapkan atau tidak itu urusan nanti. Tapi dalam konteks ini kan kita ingin pertama adalah dengan adanya PSBB itu kebijakan-kebijakan itu tersentral. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita ambil bisa juga kemudian sesuai dengan kebijakan-kebijakan pusat, tidak lagi berbeda. Nah, dengan PSBB demikian yang ada dasar hukum dan legitimasi bagi daerah provinsi di Bali dan daerah kabupaten kota untuk membentuk perwali atau perda berdasar kebijakan-kebijakan bagaimana mengendalikan jumlah massa yang begitu banyak atau menimbulkan kerumunan. Nah, jika tidak, kalau seandainya hanya dibuat dalam bentuk perwali tidak bisa memberikan sanksi. Apa sanksi perwali? Perwali tidak bisa, yang bisa memberikan sanksi adalah perda. Nah, perwali ini hanya peraturan teknis yang dibuat oleh kepala daerah. Nah, yang namanya peraturan teknis harusnya ada acuan yang mendasar. Acuan yang mendasar harusnya dibangun suatu kebijakan dulu penetapan PSBB, baru bisa memperlakukan penerapan penegakan hukum, diikuti juga dengan sanksi-sanksi. Tidak bisa. Misalnya dengan PSBB, maka mengaktifkan undang-undang PSBB, siapa yang mengabaikan dari perintah undang-undang PSBB bisa dipidana, bisa dikenai sanksi denda atau sanksi pidana penjara atau kurungan. Nah, jika bagaimana caranya? Ini yang menjadi persoalan dalam konteks ini di Provinsi Bali. Ya. Baik. Lalu ketika melihat saat ini angka positif COVID-19 di Bali itu kan ada sekitar 300 pasien yang seperti Bapak kemukakan tadi. Apakah sekiranya itu merupakan angka yang masih kecil, Pak, sehingga terkesan pemerintah enggan untuk mengajukan PSBB itu sendiri? Iya, Pak Jimmy. jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan jumlah 300 kan populasi kita 4 juta. Kemudian 300 berarti berapa persen ya? 4 juta terus 40.000 itu 10. Ya meski itu Mbak katakanlah masih relatif kecil, tapi jangan lupa yang namanya pencegahan itu kan harus dilakukan lebih utama ketimbang upaya-upaya kuratif dalam konteks untuk penyembuhan. Karena kalau kita lihat kondisi yang ada di beberapa negara seperti Taiwan, seperti Korea, mereka karena menggunakan kebijakan yang begitu ketat untuk melakukan suatu pengendalian terhadap virus-virus seperti ini. Sebab kalau seandainya pengabaian ini terjadi dan cenderung pengabaian ini terjadi dan ruang gerak pembatasan masyarakat, lama-lama masyarakat mulai jenuh di rumah terus. Ketika masyarakat mulai jenuh di rumah terus, akhirnya jalan-jalan mulai ramai, toko-toko sudah mulai buka dan orang lama-kelamaan
tidak lagi peduli dan tidak lagi adanya was-was dengan kondisi. Nah, kalau seandainya ini terjadi, maka ya lambat laun peningkatan itu semakin banyak, ya sektor pariwisata juga semakin terpuruk dan perekonomian khususnya di Bali kita tidak akan pernah tumbuh. Karena kondisi ini kita sendiri tidak melakukan suatu kebijakan dalam konteks ini pemerintah belum mengambil kebijakan yang tegas untuk menetapkan kondisi PSBB supaya pengendalian bisa lebih efektif dan lebih dilakukan secara komprehensif masif. Kalau dengan kondisi demikian, adanya kecenderungan dan pengambilan kebijakan cenderung menganggap masih jumlahnya relatif sedikit dengan kondisi seperti ini. Ya jangan salahkan juga masyarakat lama-lama juga mengabaikan dengan yang menjadi buat karena masyarakat sudah mulai relatif dikurung di rumah terus sebulan sampai hampir 2 bulan. Lama-lama juga mereka kan sudahlah, lebih baik kami keluar saja beraktivitas di mana mestinya. Kita tidak melakukan hal-hal yang ketat, buktinya masih banyak orang-orang di luar rumah yang masih berjalan-jalan ke sana kemari, sedangkan kami sebagian orang atau sebanyak orang masih di rumah, sedangkan banyak orang juga yang masih dibiarkan di luar. Nah ini yang kondisi ketidakpastian inilah yang ya, menjadikan peningkatan ekonomi nanti semakin. Seandainya PSBB bisa diambil kebijakan itu dengan waktu yang segera, kebijakan itu bisa dikendalikan oleh pemerintah Provinsi Bali, memerintahkan sampai di kabupaten kota, maka kebijakan untuk pengendalian bisa dilakukan secara masif dan itu bisa diprediksi bisa menekan jumlah dari peningkatan kasus virus ini. Karena kalau kita lihat sampai sekarang kan satu hari kita itu masih 250, 300 sampai 400 kan. Baru sekarang baru 450 ya, baru 400 mulai dimunculkan setiap hari. Bayangkan dengan populasi manusia di Bali 4 juta, hanya beberapa ribu yang baru bisa disampel. Kemudian diambil jumlah 300, sudah ada 300. Maka itu belum apa-apa dalam konteks ini. Kita bisa lihat, tinggal kita bandingkan berapa orang yang sudah dites corona, kemudian dengan membandingkan dengan jumlah orang yang positif. Pasti angkanya lumayan relatif besar. Ini karena kita belum melakukan semua orang kan untuk melakukan tes itu secara masif. Akhirnya kita masih berpikir bahwa populasi Bali 4 juta, kemudian 300 orang makin sangat sedikit. Dan ketika itu dimunculkan pemikiran-pemikiran itu, lambat laun ya perekonomian juga tidak akan pernah maju dan pemerintah daerah juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat khususnya yang sudah di PHK, sudah diberhentikan, dirumahkan, dan membangun kembali pariwisata tidak akan lagi bisa dilakukan secara baik. Begitu. Terkait dengan Bapak yang sampaikan tadi, masih banyak masyarakat yang melanggar apa yang menjadi kebijakan pemerintah seperti masih tetap beraktivitas di luar, lalu tidak melaksanakan, tidak disiplin social distancing atau physical distancing. Nah, kiranya dari keadaan tersebut, apakah perlu di sini pemerintah membuatkan sanksi yang tegas, dan kalau misalkan perlu, itu sanksi seperti apa yang harusnya diberikan? Kiranya kalau dari sudut pandang Pak Jimmy. Iya. Jadi ketika kita sudah menerapkan PSBB, maka kemudian kita sudah menghidupkan undang-undang kekarantinaan kesehatan khususnya sanksi-sanksinya. Nah dalam hal sanksinya, misalnya siapa yang orang-orang bisa membuat keramaian, kerumunan, itu akan dikenakan sanksi. Tapi ketika ini belum ditetapkan sebagai PSBB, bagaimana bisa memberikan orang itu sanksi ketika ini masih belum ditetapkan PSBB dan nanti belum menghidupkan ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang PSBB, undang-undang karantina kesehatan. Kemudian misalnya dalam konteks terkait dengan pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan, itu dituliskan, ini saya bacakan ya, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang ada dimaksud pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarurat kesehatan, dipidana paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah ini, kemudian
94, pasal 94, dalam hal tindak pidana yang dimaksud pasal 90, 91, 92 dilakukan korporasi, itu nanti korporasi juga bisa kena sanksi pidana itu sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang sangat penting. Kapan sanksi pidana itu bisa diberlakukan? Ya, ketika kita sudah menerapkan yang namanya PSBB. Nah, kalau kita belum menghidupkan PSBB, bagaimana sanksi pidana itu diterapkan? Karena dalam konteks peraturan perundang-undangan legislatif ada yang disebut norma berpasangan. Norma berpasangan itu adalah norma sanksi. Norma sanksi itu adalah akibat karena sebabnya itu diabaikan. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini bagaimana kita tidak pernah menerapkan PSBB, terus kita memberikan sanksi kepada masyarakat yang nanti membuat kerumunan. Paling-paling kita hanya bisa menghalau mereka, ayo pulang, dan tidak bisa memberikan sanksi, dan tentunya itu tidak akan efektif dalam konteks ini. Nah, sekali lagi ketika PSBB diberlakukan secara baik, secara ditetapkan, maka ini menjadi baik. Karena sebab kalau kita lihat ciri-ciri PSBB sudah dilakukan selama ini. Kalau kita lihat di Undang-Undang Karantina Kesehatan, kita sudah tidak bekerja lagi di tempat kerja, tapi bekerja di rumah. Anak-anak sudah tidak sekolah, sudah hampir 2 bulan mereka tidak sekolah. Kemudian tidak lagi di kerumunan-kerumunan, tidak lagi dibatasi. Misalnya tidak boleh lagi dalam konteks acara-acara keagamaan, adat istiadat itu kan sudah mulai dikurangi. Dan ini sebenarnya ciri-ciri PSBB sudah ada dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Untuk apa lagi kita membuat kebijakan yang baru di luar dari PSBB? Karena kebijakan yang baru itu ibaratnya tidak melingkan dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Dan ketika itu terjadi, maka dalam konteks ini menjadi presiden buruk bagi daerah-daerah lain yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan. Kalaupun misalnya pembatasan kegiatan masyarakat PKM yang sekarang digalakkan itu lebih menekankan pada penggunaan atau pengajian desa pakraman atau desa adat untuk beraktivitas, tidak ada persoalan itu dengan menggunakan PSBB dan mengajak mereka untuk berkoordinasi. Nah, dalam konteks PSBB pun bisa tetap melakukan pengendalian untuk melakukan pengamanan atau apapun dengan melibatkan sektor desa adat itu. Karena dengan penggunaan desa adat itu lebih memperlihatkan dan citra tidak lagi membangun suatu rasa ketidakamanan, tapi lebih pada upaya untuk musyawarah, lebih pada bagaimana pendekatan budaya misalkan dalam konteks. Oleh sebab itu, pada intinya ya, PKM itu tidak bisa sebagai jawaban yang baik kalau kita lihat tidak tepat digunakan kalau dia masih membangun suatu kebijakan sendiri, tidak lagi menggunakan PSBB. Kecuali PSBB itu ditolak, PKM bisa dijadikan alternatif. Gitu. Pak Jimmy, sekarang ketika kita melihat kita melihat sektor yang paling terdampak di Bali itu adalah pariwisata. Ini kan sangat berdampak sekali bagaimana ada pariwisata buruk, karyawan dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji atau mungkin dikurangi ya jam kerjanya sehingga mendapatkan gaji tengah ataupun sesuai dengan jam kerja. Lalu kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah sebenarnya, bagaimana sebenarnya jika pemerintah ketat terhadap pariwisata seperti ini, Pak Jimmy? Iya, sebenarnya dalam undang-undang itu sudah memberikan 4 alternatif ya, undang-undang penanggulangan bencana pasal 8 tanggung jawab. Pertama adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana. Kemudian kedua, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Ketiga, pengurangan resiko bencana. 4, alokasi APBD. Nah, 4 alternatif itu harus dijalankan bersama karena saling terkait. Dalam konteks sekarang kita lihat yang harus dilakukan adalah tidak hanya bagaimana mengurangi resiko bencana atau mengurangi jumlah dari pasien corona ini semakin meningkat, tapi yang harus dipentingkan juga oleh pemerintah adalah pemenuhan hak masyarakat. Bagaimana perkreditan masyarakat ketika orang itu sebelumnya dia baru kredit mobil akan kredit motor untuk bekerja, kredit rumah atau renovasi rumah, tiba-tiba sekarang mereka di rumah.
diberhentikan atau di PHK. Nah, ada kebijakan-kebijakan pusat yang katakanlah kebijakan pusat sudah memberikan suatu keringanan ya dalam konteks kredit. Bagaimana peran Pemda untuk melakukan pengawasan di sini? Apakah benar semua bank-bank di daerah, semua perkreditan, katakanlah asuransi-asuransi apa atau finance apa yang lain sudah menjalankan kebijakan-kebijakan pusat itu dengan mengurangi kredit dari orang-orang yang tidak bisa membayar karena dari PHK. Ini hal penting yang harus dipikirkan juga, tidak hanya terfokus pada satu perspektif, jadi kepada bagaimana mengendalikan, membangun kebijakan baru yang namanya PKM, tidak mengusulkan PSBB, tidak hanya itu pada perspektif hal yang kedua, yang ketiga pada pengurangan resiko. Tapi ketika masyarakat lapar, masyarakat itu dipenuhi kebutuhan hidup, jangan salahkan mereka keluar untuk bekerja atau mencari pekerjaan apapun. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Persoalan bagaimana pemerintah Provinsi Bali memikirkan, mulai mendata. Katakanlah ada berapa puluh ribu orang pekerja-pekerja yang sudah di PHK, harus didata itu kemudian dirumahkan. Kemudian bagaimana perkreditan, bagaimana juga orang-orang yang kelompok-kelompok yang tidak mampu, yang tidak bisa memiliki beras atau tidak bisa menghidupi kebutuhan hidup mereka. Inilah yang kemudian harus dipikirkan juga. Dipikirkan bagaimana cara memberikan bantuan-bantuan itu supaya jangan sampai bantuan-bantuan itu kemudian tidak sampai di tangan yang salah. Dan bagaimana cara bantuan-bantuan seperti itu bisa dilakukan? Tentunya kan tidak hanya kita menggunakan APBN, tapi kan juga ada perintah dari Perpu 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara. Itu harus melakukan realokasi APBD di dalam di daerah provinsi-provinsi itu sendiri. Jadi harusnya dana untuk operasional itu kan harus diubah kembali kebijakannya supaya kebijakan itu bisa untuk pakai bantuan-bantuan kepada rakyat kecil, baik itu bantuan perkreditan, bantuan bagaimana usaha UMKM yang masyarakat supaya tetap hidup mereka, misalnya mereka yang mau petani untuk mereka tetap bekerja, kemudian nelayan, kemudian orang-orang yang misalnya di pemulung dan sebagainya. Ini yang harus dipakai, yang harus dijalankan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai ada kesan pemerintah hanya fokus pada persoalan pengurangan resiko, dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana, tapi tidak masuk pada wilayah-wilayah pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Karena kalau kita lihat, ada hal-hal yang menjadi kegagalan dari PSBB atau kebijakan apapun nantinya, termasuk PSBB ataukah nanti lockdown, tapi lockdown itu tidak ada di dalam undang-undang. Itu kebijakan itu tidak akan efektif ketika pemenuhan kebutuhan hidup itu tidak pernah terpenuhi oleh masyarakat kecil. Ketika mereka masih merasa bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, maka jangan salahkan ketika banyak orang yang masih berkeliaran di depan. Ini beberapa hal yang harus dimaksudkan, beberapa 4 kriteria yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali, termasuk kabupaten kota, menjalankan amanat pasal 8 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam. Nah, sehingga saran saya tidak lagi kita hanya berpikir membangun kebijakan-kebijakan baru yang berbeda dari yang lain, tapi silakan penuhi juga kebutuhan hidup orang-orang. Di beberapa kabupaten, 8 kabupaten, 1 kota itu, berapa orang yang tidak mampu, bagaimana alokasinya, itu yang harus dilakukan untuk pengawasan dan optimalisasi. Di samping kita harus mencegah atau mengurangi resiko peningkatan bencana corona ini. Begitu. Halo, Pak Jimmy sangat menarik sekali bahasannya tadi. Ya, bisa dengar Pak suara saya? Bisa. Baik Pak Jimmy. Tadi itu dari sisi pariwisatanya. Sekarang ketika kita melihat nih Pak, bagaimana eksekusi nyata di desa adat itu sendiri. Saat ini di Bali kan lebih spesifiknya di wilayah lebih kecil
seperti Banjar, lalu blok rumah, gang, kerap melakukan karantina wilayah, di mana warga luar wilayah tidak diizinkan untuk memasuki wilayah tersebut, baik itu desa ataupun Banjar itu sendiri. Nah, ketika melihat kejadian tersebut di masyarakat, apakah hal tersebut memiliki legalitas untuk dilakukan sekiranya Pak Jimmy? Ya, kalau kita mengacu pada undang-undang, yang namanya karantina wilayah itu ada di pusat. Ya, karantina. Jadi karantina itu ada karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan kemudian PSBB, pembatasan sosial bersama. Nah, dalam konteks yang semua karantina, semua dari tingkat pusat. Nah, dari perspektif kewenangan saja berarti tidak kewenangan ketika melakukan satu karantina wilayah terhadap wilayah-wilayahnya masing dalam hal ini. Nah, ini tentu yang menjadi persoalan adalah dikarenakan kenapa ini bisa terjadi. Ya, ini tentunya ada kekhawatiran ya. Wajar saja ketika masyarakat khususnya desa adat merasa kekhawatiran untuk menutup wilayahnya itu perlu dilakukan ketika belum ada tindakan kebijakan yang besar dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi resiko-resiko dari peningkatan kasus-kasus. Misalnya kalau kita lihat sebelumnya kebijakan di bandara, kebijakan di tempat wilayah masuk itu kan baru-baru saja kan dijalankan kebijakan yang begitu ketat. Sebelumnya ketika baru-baru terjadi kebijakan kasus-kasus corona masih kita dibiarkan begitu tidak ketatnya kondisi-kondisi wilayah-wilayah masuk seperti itu. Nah, ekses dampak dari kebijakan yang waktu itu sedikit mengabaikan terhadap wilayah-wilayah masuk pada orang-orang yang masuk ke Indonesia khususnya ke Bali. Ya, akhirnya dampaknya kan dirasakan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian oleh masyarakat. Akhirnya begitu masyarakat merasa di wilayahnya ada orang yang corona, kena positif, akhirnya kepanikan itulah yang akhirnya membuat mereka untuk melakukan penutupan wilayahnya karena merasa di wilayah-wilayah lain itu tidak aman. Karena merasa di wilayah-wilayah desa-desa lain itu juga masih ada penyebaran yang bisa masuk ke daerah-daerah itu. Nah, kalau seandainya ini dilakukan tanpa adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, ya ini kan sebagai hal yang tidak tepat ketika masing-masing desa adat melakukan penutupan wilayahnya masing-masing. Sebab ketika bicara persoalan penutupan wilayah, ini kan bicara persoalan kewenangan, bicara kewenangan publik yang harusnya ini berdasarkan pada peraturan undang-undang. Nah, oleh sebab itu, supaya jangan sampai masing-masing desa adat ke depan menutup wilayahnya karena dampak dari kekhawatiran, dampak dari longgarnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap di wilayah seluruh di daerah di Bali, maka sebaiknya PSBB itu harus dilakukan supaya memberikan satu koordinasi ya kepada siapapun termasuk kepada desa-desa adat untuk melakukan pembatasan dengan mekanisme-mekanisme yang seperti apa sesuai dengan protap yang nanti dibuat. Karena kalau tidak, masing-masing nanti desa adat jalankan sesuai protap masing-masing. Nah, kalau seperti ini, nanti ini kan akhirnya menimbulkan persoalan. Di satu sisi, ada desa adat yang sangat ketat membatasi orang ya, rumahnya atau wilayah. Sedangkan orang butuh kerjaan, orang butuh untuk mendapatkan uang ekonomi untuk menghidupi istri anak. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diambil alih oleh pemerintah daerah Provinsi Bali dengan mengambil kebijakan PSBB itu sendiri dan kemudian mengkoordinir secara menyeluruh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian tingkat desa, termasuk melibatkan peran desa adat seperti apa, sehingga protap mekanisme semuanya bisa seragam, sehingga masyarakat juga bisa menerima secara baik. Karena kalau tidak, itu menimbulkan persoalan, jangan-jangan bisa memunculkan konflik horizontal. Ketika ada desa adat menutup begitu saja, masyarakat tidak bisa keluar, sedangkan ini nanti tiba-tiba itu bisa memunculkan percekcokan dan konflik horizontal yang kita tidak ingin. Ini. Berarti Pak Jimmy sekiranya apa yang dilakukan dari desa ataupun Banjar yang merupakan satuan terkecil dari sistem pemerintahan itu sendiri sekiranya kurang tepat ya Pak ketika melakukan seperti karantina wilayah sendiri gitu ya Pak Jimmy ya?
Betul. Lalu statement terakhir nih sekiranya Pak Jimmy, bagaimana sekiranya langkah strategis sekali lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah misalkan untuk menangani pandemi kali ini, serta dari sudut seperti apa, lalu dari pariwisata nantinya harus seperti apa, dan juga dari pihak desa adat atau Banjar itu harus seperti apa sekiranya? Ya, jadi ya pada intinya untuk pemerintah daerah, silakan lebih baik mengajukan PSBB. Nah, kemudian supaya semua kebijakan itu terkoordinir dengan PSBB, maka menghidupkan undang-undang karantina kesehatan dan sanksi-sanksinya pun juga bisa dipertahankan. Karena ini adalah soal serius, ini adalah soal yang harus kita selesaikan dengan segera supaya bisa membuka sektor-sektor perekonomian, khususnya pariwisata di Bali. Karena kalau tidak, ada rasa kecemasan juga dari masyarakat dan khususnya dari pihak luar, ya tentunya proses pemulihan pariwisata di Bali tidak akan bisa segera dilakukan karena adanya ketidakpercayaan dalam hal kebijakan-kebijakan yang dilakukan di daerah Bali sendiri. Nah, masyarakat juga mengharapkan supaya pemerintah Provinsi Bali tegas dan melakukan pengawasan secara optimal, khususnya kepada tempat-tempat keramaian, karena masih banyak tempat-tempat keramaian, pasar-pasar, toko-toko yang masih belum menerapkan physical distancing secara baik. Karena kita kan ada keinginan untuk mengurangi jumlah dari virus ini, dan kita punya harapan untuk mengakhiri virus ini di Provinsi Bali sendiri. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang ketat, kebijakan-kebijakan yang optimal, pengawasan melalui mekanisme pengawasan yang baik itu yang harus diharapkan. Karena ketika ini tidak dilakukan, lambat laun akhirnya memunculkan paradigma di masyarakat, mereka tidak lagi mau patuh untuk tinggal di rumah, tapi mereka juga merasa sebaiknya saya jalan-jalan juga, masih ramai. Nah, kalau seandainya paradigma itu atau stigma itu melekat dalam pikiran masyarakat di seluruh masyarakat Bali, ditambah dengan kebosanan yang mereka hadapi di rumah, yang lambat laun ya untuk kebijakan menghilangkan virus corona ini dari Pulau Dewata tidak akan bisa direalisasikan dengan baik, karena kebijakan itu tidak berjalan secara berkesinambungan, tidak berjalan secara berantai untuk semua. Karena di satu sisi masih ada kebijakan-kebijakan yang cenderung longgar, tapi di sisi lain masih ada masyarakat yang masih cenderung masih taat kepada himbauan-himbauan ini. Supaya jangan sampai kata dari masyarakat mulai memudar karena ada kelonggaran-kelonggaran ini. Kemudian dari konteks lainnya juga, pemerintah daerah perlu memikirkan juga seiring dengan memikirkan pembatasan pengurangan ya jumlah dari pasien corona ke depan Pulau Bali, pemerintah daerah juga diharapkan memikirkan dan melakukan pendataan secara cepat dan akurat kepada masyarakat yang di PHK, masyarakat yang dirumahkan, masyarakat yang kemudian tidak mampu, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, supaya jaminan-jaminan kesehatan itu, jaminan-jaminan kehidupan mereka itu bisa mereka rasakan, mereka tetap bisa rasakan sebagai bentuk dari jaminan kehidupan yang diberikan atau dijamin oleh undang-undang penanggulangan bencana. Sehingga itu yang menjadi hal penting. Satu sisi, ketika masyarakat merasa ekonomi susah, ya jangan salahkan ketika ketaatan masyarakat pun mulai berkurang terhadap himbauan. Nah, di sisi lain juga rasionalisasi APBD dalam hal kebijakan-kebijakan terkait bantuan-bantuan terhadap UMKM juga menjadi penting, usaha-usaha kecil, karena masih banyak juga masyarakat yang mengharapkan mereka tidak diberhentikan, tapi di satu sisi mereka masih berharap masih punya kerjaan. Oleh sebab itu UMKM itu perlu juga diberikan suntikan-suntikan dana, perhatian-perhatian, termasuk bantuan perkreditan. Sekiranya juga seandainya masih ada pajak-pajak yang memberatkan, khususnya yang untuk di daerah, yang pajak bumi dan bangunan,
itu bisa diberikan keringanan, misalnya bagi orang-orang yang memiliki sawah yang hal-hal dengan wilayah yang luas. Jangan sampai kemudian itu membebankan, akhirnya masyarakat menjual tanah-tanahnya. Kemudian kebijakan kendaraan bermotor, pajak-pajak kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Bali. Begitu juga pajak-pajak hotel, restoran, itu juga harus dilakukan. Satu, relaksasi pajak terhadap mereka bagi pembayar pajak. Nah, hal-hal demikian ini merupakan hal yang sangat fundamental. Kita boleh memiliki satu, ibaratnya yang melakukan suatu tindakan pencegahan dan tindakan kuratif terhadap penyakit, tapi kita tidak boleh mengabaikan dampak negatif dari virus corona itu yang begitu besar terhadap perekonomian kita di Bali. Nah, itu yang bisa kita lakukan, dan bagaimana nanti ke depan pemerintah daerah Provinsi Bali harus mengambil kebijakan yang mengkoordinasikan sampai di wilayah-wilayah pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah terendah, khususnya pemerintah desa, kemudian juga mengkoordinasikan juga pemerintah desa adat supaya mengambil kebijakan-kebijakan yang seragam. Karena ketika kebijakan-kebijakan itu diambil oleh masing-masing pihak, masing-masing desa adat, ada yang menerapkan secara ketat, ada yang menerapkan secara longgar, akhirnya nanti lambat laun akan rawan memunculkan konflik horizontal. Karena dalam konteks ini ada kebutuhan mendasar, kebutuhan hidup mereka yang sangat mendasar dalam untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka dalam konteks keluarga, diversuskan dengan pelarangan untuk keluar dari wilayah. Tentunya ini yang akan menjadikan suatu posisi yang diametral dari memunculkan konflik horizontal. Nah, itu harapan saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Pak Jimmy. Ya. Sebenarnya sangat menarik sekali bahasan kita ya pada siang hari ini. Ya. Sekiranya semoga nanti kita dapat berjumpa di kampus kembali ya Pak, segera. Ya, dan kita diskusi lagi. Ya, baik. Terima kasih. Semoga virus ini segera berakhir dan aktivitas sudah dipulihkan. Ya. Apa suara saya bisa didengar, Pak? Bisa. Ya. Ya, Pak Jim. Dan semoga juga pemerintah segera mengambil kebijakan yang sekiranya tepat dan gimana ya Pak ya, dan terbaik lah ya untuk kita semua agar pandemi ini berakhir dengan cepat pula, seperti itu Pak. Ya, amin. Astungkara, amin. Dan Pak Jimmy, sekiranya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami dari BEM Udayana. Ya, semoga sehat selalu dan berbahagia selalu ya Bapak. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat untuk kita semua.